Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini kita belajar terkait atau tentang PIP, karena banyak pertanyaan tentang sebenarnya siapa sih yang layak menerima dana bantuan PIP itu. PIP untuk pertama, PIP adalah program, kepanjangannya Program Indonesia Pintar. Ya, untuk penerima PIP, kategorinya di website PIP itu sudah ada. Yang pertama ini ya, pemegang peserta didik pemegang KIP. Lalu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti ini. Ini kita belajar bareng melalui website, teman-teman ya. Yang pertama, kategorinya pertimbangannya ini. Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk terdaftar di program Keluarga Harapan ini coba dikonsultasikan dengan pihak pemerintah desa. Yang kedua ini, peserta didik dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera. Ini juga silakan Bapak Ibu untuk berkonsultasi dengan pemerintah desa, kelayakan dan bagaimana prosesnya. Pemerintah desa insya Allah bisa memberikan pencerahan. Yang kategori selanjutnya itu peserta didik yang berstatus yatim piatu, yatim atau piatu dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan. Nah, untuk kategori yang ini, teman-teman yang anak-anak yang berstatus yatim piatu atau piatu ini diusahakan atau dipastikan di dapodik siswa melalui sekolahan ya, melalui operator sekolah itu didata atau dipastikan datanya dia berstatus yatim piatu atau piatu. Jadi di dapodik misalkan yang meninggal bapaknya, berarti status bapaknya itu dipastikan statusnya sudah meninggal dunia seperti itu. Nah, untuk peserta didik silakan menyampaikan ke wali kelas atau pihak sekolah atau langsung ke operator sekolahnya bahwa misalkan anak X atas nama X bapaknya sudah meninggal. Nah, itu silakan disampaikan dan kalau bisa dipastikan di dapodik sudah dirubah statusnya bahwa orang tua dari anak atas nama X statusnya dipilih sudah meninggal dunia, dan di dapodiknya juga dipastikan sudah diusulkan layak PIP, layak mendapatkan PIP seperti itu. Oh ya, PIP itu Program Indonesia Pintar, itu maksudnya bantuan dari pemerintah untuk anak-anak yang berstatus masih pelajar, untuk anak-anak sekolah. Ada kriterianya ini ya. Kriteria selanjutnya, peserta didik yang tidak
bersekolah, peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out, yang diharapkan bisa kembali bersekolah. Kalau anak tersebut keluar sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, itu PIP-nya akan hilang, akan dihapus karena tidak terdaftar di Dapodik lagi. Setelah diharapkan bisa bersekolah lagi. Yang kategori selanjutnya, peserta didik yang mengalami kelainan fisik atau korban bencana dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Maksudnya orang tua yang kena PHK misalkan seperti itu layak diusulkan sebagai penerima PIP. Terus anak tersebut misalkan berada di daerah konflik, itu juga layak untuk diusulkan sebagai penerima dana bantuan PIP. Lanjut dari keluarga terpidana, mohon maaf misalkan orang tuanya berada di penjara, jadi tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan maksudnya. Lalu ini ya, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Nah, ini memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Selanjutnya, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya. Nah, ini Bapak Ibu dan anak-anak ya, untuk kriteria siswa yang layak mendapatkan atau layak yang diusulkan sebagai penerima dana PIP, ini di website sudah dimunculkan, ditampilkan. Namun prosesnya perlu diingat Bapak Ibu bahwa sistem data kita sudah terintegrasi. Jadi antara Dapodik, terus data di desa, dan data data yang ada di Dinsos yang terkait dulu namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu dipastikan namanya sudah diusulkan, baik diusulkan di desa yang disahkan oleh Dinsos, lalu data yang ada di sekolah melalui aplikasi Dapodik atau kalau swasta berarti aplikasi EMIS. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan. Atau kapan-kapan kita akan adakan dialog live streaming ya, agar Bapak Ibu yang masih bingung atau ada pertanyaan agar lebih jelas dan puas. Dan yang kami harapkan seluruh petugas bisa memaksimalkan atau bisa menjaga kevalidan data warga, masyarakat atau siswa. Jadi tidak ada data yang salah lagi. Untuk nama dan tempat tanggal lahir dan nama Bapak Ibu itu diambil dasarnya diambil dari akte kelahiran anak. Sedangkan NIK itu diambil berdasarkan data yang ada di KK. Jadi kemungkinan bisa jadi pihak sekolah atau pihak desa sudah mengusulkan, namun ada warga atau masyarakat yang belum memperoleh atau belum merasakan dana bantuan PIP ini, karena penentuan siapa yang akan mendapatkan dana bantuan PIP adalah dari pusat, yang menentukan dari pusat. Jadi pihak sekolah hanya sebatas menyiapkan data, memvalidasi data,
memastikan data itu benar, dan lalu mengusulkan bahwa anak ini layak mendapatkan dana PIP, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang menentukan kembali lagi dari pusat. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.